Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tiffany Absari Palupi dengan NIM 192111021 dan Luciana Ramawati dengan NIM 192111026. Di sini kami akan membuat general review. Yang pertama-tama saya akan menerangkan dari bab 1 sampai bab 4, dilanjut Luciana bab 5 sampai bab 9. Lalu rekan saya Indra dari bab 10 sampai bab 14. Bab 1 yaitu batasan sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum ini berkembang atas suatu anggapan dasar bahwa proses hukum yang berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum Islam itu merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara gejala masyarakat muslim yang selalu berpegang teguh kepada syariat Islam. Bab 2 yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik antar wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman otoritasme dan pada bab 2 yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman otoritasme dan liberalisme. Hukum Islam itu hukum yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya dan Al-Qur'an dan dijelaskan di dalam sunnah Rasul. Agama Islam telah menempatkan wahyu pada posisi yang lebih dominan terhadap akal pada suatu hal yang bersifat pokok. Di dalam liberalisme di Indonesia adanya tujuan yaitu masyarakat modern tidak bergantung pada suatu penafsiran literalis, tetapi pada penafsiran semangat dan tujuan yang ada di dalam bahasa khusus teks-teks wahyu. Bab 3 yaitu hukum Islam tarik-menarik antara idealisme dan realitas, hukum dan moral, stabilitas perubahan, idealisme dan realis, saling mempengaruhi dalam menciptakan hukum di kehidupan masyarakat. Walaupun terkadang realis tidak dapat dipertahankan dalam kehidupan realitas dan realisme, tidak bersesuaian dengan idealis. Dalam Islam, hubungan hukum dan moral tidak dapat dipisahkan dan merujuk pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman hidup masyarakat. Pada bab 4 yaitu hukum Islam pada zaman Nabi, pada masa tasyri kenabian dimulai ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, wahyu berupa Al-Quran di saat beliau di Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan sebelum hijrah. Pada masa ini terbentuklah hukum Islam. Adapun periode persyariatan ada dua macam, yaitu Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah mengajarkan akidah, sedangkan periode Madinah masalah hukum dan berbagai aspeknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Luciana Ramawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Hukum Islam pada masa sahabat. Sumber hukum yang digunakan yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabat. Hukum Islam pada masa tabi'in. Sumber hukum yang digunakan yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma' serta ra'yu ijtihad para ulama. Hukum Islam pada masa Imam Mazhab. Terdapat 4 mazhab. Yang pertama, Mazhab Hanafiyah. Sumber hukum yang digunakan yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat, pendapat sahabat pribadi, qiyas, istihsan, serta urf. Kedua, Mazhab Maliki. Sumber hukum yang digunakan yaitu Al-Quran, hadis yang berkualitas sahih dan masyhur, ijma' ulama Madinah, qiyas, serta maslahah mursalah. Yang ketiga, Mazhab Syafi'i. Sumber hukum yang digunakan yaitu Al-Quran, hadis, ijma', serta ra'yu qiyas. Yang keempat, Mazhab Hanbali. Sumber hukum yang digunakan yaitu Al-Quran, Sunnah, hadis mursal dan dhaif, serta qiyas. Hukum Islam pada masa tabi'in. Kontribusi para fuqaha dalam masa tabi'in yaitu rasionalisasi hukum-hukum fikih, menguatkan antara pendapat-pendapat yang berbeda dalam mazhab, menukil pendapat-pendapat Imam mazhab dalam satu masalah yang terkadang berbeda-beda, mengkomparasikan pendapat-pendapat mazhab dari sang imam atau dari muridnya dalam satu masalah tertentu. Hukum Islam pada masa modern. Gerakan pembaruan yaitu tajdid pembaruan adalah proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Tajdid dalam pemikiran adalah aktivitas koreksi ulang terhadap kegiatan keislaman dengan mengoreksi ulang hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan konteks baru. Tajdid dalam pembaruan Islam tidak mengubah ajaran-ajaran yang bersifat mutlak. Tajdid hanya bertempat pada wilayah penafsiran dari ajaran-ajaran Islam. Kenalkan, nama saya Indra Muhammad Yusuf, NIM 192111027 dari kelas HES 5A.
Di sini saya akan bawakan materi tentang satu, yaitu interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan juga faktor simpati. Pengertian gejala sosial merupakan masalah sosial yang mempengaruhi dan disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan juga moral. Yang kedua yaitu hukum Islam dan perubahan sosial. Pengertian hukum Islam adalah syariat Islam, yaitu sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pengertian perubahan sosial yaitu proses pergeseran atau perubahannya tatanan atau struktur di dalam kehidupan masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap, serta kehidupan sosial untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Materi yang ketiga yaitu hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Fungsi hukum di satu pihak dapat dipergunakan untuk sarana dan alat perubahan masyarakat ke arah tatanan yang lebih baik, dan di lain pihak hukum juga dapat dijadikan sarana dan alat untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah ada. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di Indonesia. Ada 3, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana, dan fasilitas. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum ada 3, yaitu pengetahuan hukum, penegak hukum, dan juga pemahaman hukum. Nomor 5 yaitu pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk merubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Sekian itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.